Terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Sekarang mari kita simak video yang berjudul Asal-Usul Banaspati. Pada masa Brawijaya I sampai turun ke-4, tahta selanjutnya terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyuning zaman para dewa menjadikan masa kala itu disebut kejawen Jawi yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia. Semenjak zaman Sang Hyang Bangoyani, era sebelum masa Wali Songo hadir ke tanah Jawa, seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu manusia, makhluk halus, dan makhluk gaib. Dari seluruh golongan ini, akhirnya terpecah menjadi 2 bagian yaitu aliran putih dan aliran hitam. Kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Tersebutlah nama dari sekian banyaknya para tokoh sakti beraliran hitam kala itu adalah Setan Kober, yang merupakan sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumbuhan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober menjadi nama yang sangat legendaris bagi seluruh aliran hitam sejak Kerajaan Majapahit pertama didirikan. Ilmu kesaktiannya belum pernah terkalahkan oleh siapapun juga. Pada masa kejayaan Setan Kober, ia telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin dari segala penjuru alam, bangsa Togok dari zaman Purwacarita, bangsa Siluman Sleman, bangsa Perkalian Bumi Tipis 3, dan bangsa Ngahiang. Asal-usul Setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung, Raja Lautan yang berasal dari keturunan siluman yang merupakan bangsa api. Dari hikayat yang ada, Raja Lautan pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya oleh Nabi Allah. Setan Kober sendiri mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan panci di daerah perbatasan antara Jiboku Benda Krep. Tentang rumah Setan Kober, hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia. Di belakang rumahnya, berdiri kokoh 1 pendopo yang terbuat dari beraneka tulang macan, kujang, kerbau, dan singa. Kesehariannya, sosok ini lebih banyak menghabiskan waktu di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu pada muridnya yang berasal dari beragam golongan. Bila waktu senggang, banyak mengarahkan untuk menciptakan pilihan keris sakti mandraguna. Dan keris buatannya sampai kini masih banyak dimiliki sebagian ahlul batin. Keris buatan asli tangan Setan Kober diberikan pada Pangeran Arya Penangsang sebelum terbunuh oleh Joko Tingkir pada masa Perang Gerilya. Keris ini kembali muncul di tangan Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan keris Brongots. Di masa Raja Jawa, nama Setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor 1 di dunia persilatan. Sosoknya kerap menjadi jawara pilih tanding yang banyak dimanfaatkan oleh para raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan di masa Brawijaya kelima,
kerap menjadi ahli strategi perang Istana Majapahit dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Namanya surut dan akhirnya hilang selamanya setelah dikalahkan oleh jawara sakti yakni Pangeran Sutoyogeban Banaspati tersebut. Pada masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro, yang kala itu sang Raja Raden Fatah dibantu oleh 101 waliullah di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. Selama 17 tahun dua kerajaan ini terlibat pertempuran sengit dan 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat. Sebanyak 18 kali Majapahit menyerang Demak dan 6 kali Demak balik menyerang Majapahit. Wilayah yang pernah menjadi pertemuan darah antara Majapahit dan Demak Bintoro diantaranya adalah Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Jogja, Batang, Semarang, dan Surabaya. Dengan strategi yang matang, Setan Kober yang kala itu menjadi bagian kerajaan Majapahit mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil dengan cara membunuh satu persatu jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Demak Bintoro. Bahkan Setan Kober mulai menyusun kekuatan dengan mendatangi di tingkat aliran hitam di penjuru pelosok desa, hingga aliran hitam yang sangat sakti pun bergabung dengannya. Sebagai contoh adalah Pangeran Pepah Palimanan, Pangeran Ojo Umum Banten, Pangeran Kebun Binatang dari Gunung Tangkuban Perahu, Ki Gede Purbalanang yaitu siluman air daerah Gunung Tidar, dan tokoh sakti lainnya. Pada Perang ke-17, kerajaan Islam Jawa pun dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah diantaranya Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Gresik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Haim, dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sambernyawa. Namun, dalam sejarah lain menyebutkan kekalahan Islam pada waktu itu akibat bangsa waliullah tidak semuanya turun ke medan laga, dikarenakan mereka sedang bergabung atas wafatnya Sunan Ampel, yaitu salah satu wali Songo. Sehingga kala itu para waliullah lebih banyak takziah datang ke daerah Ampel. Setelah kekalahan Islam mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, para waliullah mulai merapatkan barisan dengan memilih di antara mereka untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam, dan yang diutus untuk menandingi kesaktian aliran hitam diantaranya adalah Pangeran Walangsungsang atau Mbahku Cokrobuwono, Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muye Mudetase, Nyai Mas Gondosari, Syekh Sutomo, Pangeran Hasanuddin Banten, Syekh Sapu Jagat, dan Semak Belung Sakti. Lewat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya. Pangeran Arya Kemuning yang berhadapan dengan Pangeran Telogohirang mampu dikalahkan dengan mudah, yang kemudian atas bantuan Syekh Muhye Mudetase, Pangeran Telogohirang pun kalah telak dan akhirnya menghilang sampai sekarang. Juga Nyi Mas Gondosari, yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran tatkala Pangeran Walangsungsang turun ke laga. Barulah Pangeran Ojo Umum bisa dikalahkan dan akhirnya menghilang selamanya. Kisah ini terjadi di Pantai Karangbolong, Banten. Sunan Kalijaga sendiri dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penaklukan wilayah Cirebon. Kekalahan Sunan Kalijaga ini akibat campur tangan Prabu Siliwangi. Dan baru setelah kedatangan Pangeran Arya Gumulir dan Pangeran Walangsungsang, akhirnya Pangeran Tepak Palimanan terbunuh dengan kepala terpotong dari raganya. Kisah ini terjadi di puncak Bukit Palimanan yang bernama Gunung Tugel. Sementara itu, pertempuran antara Pangeran Sutoyogeban dengan Setan Kober terjadi di daerah hutan Pranji.
Kedua musuh bebuyutan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya. Dalam pertarungan panjang ini, akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutowijoyo sehingga setan kober menghilang di hutan Pranji untuk selamanya. Kisah setan kober yang terkalahkan menjadi perbincangan banyak orang, sehingga Pangeran Walangsungsang selaku gurunya sangat khawatir. Pasalnya, sejak kejadian itu, Pangeran Sutoyo dianggap menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa gaib. Beliau merasa takut jika ilmu yang diwariskan nantinya akan disalahgunakan. Dalam sejarah babatan Tanah Jawa, ilmu Pangeran Sutowijoyo Geban adalah satu-satunya ilmu yang paling ditakuti oleh seluruh bangsa siluman atau bangsa gaib. Ilmu tersebut adalah syahadat majmal, di mana jika ilmu ini dirapal, maka seluruh bangsa gaib harus menerima kekalahannya dengan terbakar. Setelah 1 tahun setan kober dikalahkan, Pangeran Sutomo dipanggil menghadap Mbahku Cokrobuwono. Sang guru menyuruh agar ia menjauhkan ilmu sakti tersebut sehingga antara manusia dan bangsa gaib akan tetap lestari selamanya. Dengan patuh, Pangeran Sutowijaya mengiyakan tanda beliau setuju dengan ucapan gurunya. Namun walau Pangeran Sutowijoyo sudah menerima atas mandat gurunya, akan tetapi para muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya, bukan pada orang lain termasuk Mbahku, yang merupakan guru dari Pangeran Sutomo. Dengan cara sembunyi tangan, para dewa tidak menerima pengakuan Mbahku Cokrobuwono dan mereka menyerang seluruh keraton Pakong Mati Cirebon. Dalam hal ini, Mbahku tidak tinggal diam. Beliau langsung menghadapinya dengan pusaka golok cawang dan akhirnya seluruh bangsa gaib bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan kejadian ini, Mbahku Cokrobuwono akhirnya menciptakan satu ilmu tandingan yaitu Kuto Hasrat, yang bertajuk Setan Jin Percaya Dedemit Lelembut dan lainnya akan tunduk atas namaku. Dan sebelum kisah ini berakhir, sosok setan kober yang telah menghilang selamanya diyakini mempunyai satu putra sebagai generasi penerusnya yang diberi nama sesuai asal-usul dirinya, yakni Banaspati. Tidak bisa dipungkiri bahwa asal-usul Banaspati ini memang merupakan kisah nyata yang pernah terjadi. Beberapa masa silam bahkan hingga kini banyak keturunan Banaspati yang hidup di hutan Panji dan mendirikan kerajaan di lautan. Dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati ini dikenal sebagai hantu yang memiliki elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis dengan kekuatan besar yang bisa ditemukan di dalam hutan maupun digunakan oleh dukun sebagai sarana ilmu hitam. Sosok Banaspati ini juga dikenal menjadi dua wujud yang berbeda. Yang pertama yaitu berbentuk bola api yang hidup di antara pohon-pohon besar di tengah hutan. Wujud bola api ini dipercaya bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lain. Konon wujud Banaspati berukuran segenggaman tangan orang dewasa. Namun apabila korbannya mengalami ketakutan, wujud bola api ini akan semakin membesar dan memangsa korbannya. Sementara wujud yang kedua adalah manusia api. Dipercaya, sosok Banaspati berwujud seperti manusia, namun tubuhnya terselimuti api yang membara. Dalam wujud manusia api ini, Banaspati disebut berjalan dengan kedua tangan, sementara kakinya menghadap ke arah atas. Sosok ini akan mengejar serta menjulurkan lidah api ke mangsanya, sehingga korban yang terkena lidah api tersebut akan terbakar.